Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pertemuan ketiga dalam mata kuliah surat-surat Santo Paulus ini. Masih akan kita lanjutkan pembahasan minggu lalu, juga dua pertemuan sebelumnya itu tentang identitas Paulus dan juga kerasulannya, terutama dalam 3 perjalanan pemberitaan Injil yang kita sebut sebagai 3 perjalanan misi Paulus. Nah, saya lebih banyak memberikan soal identitas Paulus, ya, siapa Paulus dan juga tugas perutusan Paulus. Sementara untuk 3 perjalanan misi, silakan teman-teman membaca sendiri dari bahan yang sudah saya siapkan di teks itu, atau kalau mau lebih detail dan lebih jelas pasti membaca Kisah Para Rasul, terutama bagian kisah tentang Santo Paulus sampai belakang, ya, bagian terakhir itu adalah cerita tentang perjalanan misi Santo Paulus. Nah, maka tidak akan kita bahas lagi ini 3 perjalanan misi Santo Paulus. Pembahasan hari ini adalah bagian terakhir dari pembahasan tentang identitas Paulus, yang dalam pertemuan pertama, dalam video pertama saya mengatakan identifikasi diri yang sangat disukai oleh Paulus itu adalah tentang hamba dan rasul, ya, Paulus hamba Kristus Yesus atau Paulus rasul Kristus Yesus. Nah, kita akan melihat sejenak latar belakang pribadi dan kehidupan Santo Paulus yang nanti sangat mewarnai isi dari surat-suratnya. Maka ini lebih pada siapa sebetulnya Santo Paulus itu, yang kita gali dari Kisah Para Rasul dan juga dari ungkapan-ungkapan personal yang sifatnya biografis dari Santo Paulus yang terdapat di dalam beberapa suratnya. Nah, 2 surat yang akan kita singgung dalam kesempatan ini adalah surat Galatia dan surat Filipi, di mana Paulus di situ menjelaskan sebetulnya secara implisit siapa dia ini, ya, siapa dia yang mengenal dirinya atau menyatakan dirinya, memperkenalkan dirinya sebagai Rasul Kristus Yesus, hamba Kristus Yesus. Nah, hal pertama yang selalu kita lihat adalah bahwa dalam perjalanan pengenalan akan Santo Paulus, dalam studi tentang Santo Paulus, tentang surat-surat Paulus, ini rupanya ada suatu perspektif baru, ya, dari upaya untuk mengenal Paulus itu pertama sebagai seorang Helenis. Nah, ini sangat umum dipahami dalam tahap awal studi tentang Santo Paulus, karena Santo Paulus kan diutus untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka jemaat yang didirikan oleh Paulus adalah jemaat-jemaat yang sebagian besar anggotanya pasti juga bukan orang Yahudi. Paulus sendiri dikenal sebagai orang Yahudi, tetapi kan tinggal di Tarsus, yang kulturnya sepenuhnya, kultur kota Tarsus itu adalah kultur Helenis, Yunani. Surat-surat yang digunakan oleh Paulus, bahasa yang dipergunakan oleh Paulus, filosofi yang digunakan oleh Paulus itu juga adalah filosofi bahasa Yunani. Sehingga dari hal kelahiran Paulus itu sudah orang Helenis, ya, lahir di Tarsus dan dididik di sana juga di dalam cara berpikir, cara hidup yang dimiliki oleh orang-orang Yunani atau oleh kultur Helenis itu. Cara dia menulis surat, bahasa yang digunakan, juga teknik-teknik penulisan surat itu seringkali juga dipengaruhi oleh gaya penulisan dalam sastra Yunani atau dalam filosofi filsafat Yunani yang diperkembangkan pada masa itu. Sehingga dalam tahap awal studi tentang Santo Paulus, figur ini lebih dipahami sebagai sosok Helenis sepenuhnya, dan ini pasti pemahaman yang benar. Maka dalam tahap awal Paulus inilah yang terutama dikenal sebagai seorang rasul Helenis, ya, dari kultur Yunani di tengah-tengah jemaat Kristiani yang waktu itu sedang mulai tumbuh. Nah, dalam perjalanan kemudian ada unsur yang melengkapi pemahaman ini. Paulus ini bukan hanya seorang Helenis yang kokoh, yang utuh, tetapi dia juga adalah seorang Yahudi yang utuh, Yahudi yang unggul.
Dan ini tampak dalam pemahaman Paulus tentang kitab suci. Ya, banyak dasar-dasar argumentasinya itu diambil dari kitab suci. Dalam pembahasan terdahulu saya mengatakan kalau Paulus itu punya tesis, punya proposisi, maka pistisnya, probationya, pembuktiannya terutama didasarkan pada pembuktian-pembuktian kitab suci. Artinya pembuktian yang diambil dari perjanjian lama. Nah, ini menampakkan sisi keyahudian Paulus. Apalagi nanti kalau kita kenali di dalam surat-surat Paulus sendiri, lalu Paulus akan mengatakan bahwa dia orang Yahudi. Meskipun lahir di Tarsus, dididik dalam kultur Helenis, tetapi dia tidak pernah kehilangan keyahudian itu. Dalam hal mentaati Taurat, aku tidak bercacat. Ya. Dalam hal ketaatan pada tradisi nenek moyang, aku seorang Farisi. Dan itu akan dikenalkan oleh Paulus di dalam surat-suratnya. Sehingga kita sangat mengenal Paulus ini selain sebagai orang yang hidup di dalam kultur Helenis dan memang orang yang Helenis, dia adalah orang Yahudi yang tulen, yang sejati. Kenal banyak kitab suci, kenal gambaran-gambaran perjanjian lama, cara berargumentasinya pun juga menggunakan cara berargumentasi Yahudi. Jadi tidak hanya menggunakan filosofi, cara berpikir, cara berargumentasi, atau cara retorik Yunani, tetapi juga menggunakan cara berpikir, gaya berargumentasi Yahudi, yang nanti kalau membahas surat-suratnya kita akan mengenal itu. Nah, secara singkat kita bisa mengatakan Paulus ini adalah orang Yahudi diaspora, ya, yang lahir di Tarsus, dan kita mengenal Tarsus itu sebagai kota pelabuhan yang penting, ya, kota perdagangan yang penting. Di sana juga menjadi pusat pendidikan filsafat Yunani serta pusat keyunanian, kultur Yunani ada di situ. Maka selain Alexandria, Athena sendiri, Tarsus ini memang menjadi pusat Helenisme yang kokoh pada waktu itu. Nah, kita melihat Santo Paulus ini adalah orang Yahudi yang lahir di Tarsus. Ya, kota Tarsus itu ada di mana? Di bagian yang saya beri lingkaran merah ini. Maka dia seorang Yahudi yang disebut Yahudi diaspora, seorang Yahudi yang lahir dan sudah hidup di luar Palestina. Dan sebagai seorang Tarsus, ini sangat wajar bahwa Santo Paulus ini juga pasti sangat kental diwarnai dengan budaya Helenis, karena Tarsus itu adalah kota Helenis. Tarsus itu menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan yang penting. Selain itu, Tarsus juga menjadi kota di mana pusat pendidikan Helenis itu ada di situ. Ya, selain Athena, selain Alexandria, Tarsus ini adalah salah satu pusat Helenisme, pusat pendidikan filsafat di situ. Sehingga kultur Helenis itu sudah sangat mewarnai situasi kota Tarsus ini. Dan wajar kalau Paulus yang dilahirkan di situ, dalam masa tertentu hidupnya juga dididik di situ, pasti juga sangat mengenal tradisi atau kultur Helenis ini. Bahwa gaya bicara, gaya atau bahasa yang digunakan, pola berpikir, ya kaidah-kaidah filosofisnya pasti juga sangat diwarnai oleh situasi Helenis yang ada di kota di mana dia dilahirkan. Ini karena ini memang pusat keyahudian. Maka satu hal yang penting kita catat, memang Paulus adalah seorang Helenis dari lahirnya. Ya, dia seorang Yahudi diaspora yang pasti sudah hidup di dalam situasi kultur, budaya, sosiopolitik, dan filosofi yang sangat kental dengan yang namanya Helenisme itu. Dalam perjalanan kemudian dia lalu dididik di Yerusalem. Jadi dia lahir di Tarsus tetapi kemudian dididik dan dibesarkan di Yerusalem. Dan ini yang nanti akan membuat kita memahami bahwa meskipun dia orang diaspora, orang perantauan, tetapi identitas keyahudiannya itu tidak pernah diragukan. Karena sama seperti orang-orang Yahudi yang lain, dia juga dididik, dibesarkan di Yerusalem dalam tradisi Yahudi itu. Dan di suratnya dia juga mengisahkan peristiwa-peristiwa penting dalam masa hidupnya ini.
Ya, dia mengatakan dibesarkan di Yerusalem, dididik di bawah bimbingan Gamaliel yang waktu itu adalah seorang bisa kita sebut profesor lah, guru besar Farisi pada zamannya. Dan sebagai seorang Farisi di bawah didikan seorang rabi Farisi juga, maka dia pasti juga kokoh dalam hal hukum nenek moyang, karena itu pegangan orang Farisi. Selain Taurat, punya adat istiadat, punya tradisi yang mereka sebut sebagai tradisi nenek moyang itu. Maka di bawah bimbingan Gamaliel, dia tumbuh menjadi seorang pribadi Farisi dengan kekasan paham filosofis dan paham teologinya tentu saja, yang terbedakan dari kelompok Saduki, terbedakan dari kelompok Esseni. Dan di dalam Kisah Para Rasul 26 dia mengatakan, aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Tidak hanya menjadi seorang Farisi, tetapi di antara orang-orang Farisi itu pun kan ada kelompok-kelompok. Ada sekolah-sekolah mazhab yang dikenal itu, misalnya ya kelompok Samai, kelompok Hillel. Ini adalah kelompok yang progresif dan kelompok yang konservatif. Meskipun kelompok Farisi itu sudah kelompok yang progresif di dalam tradisi Yahudi, tetapi rupanya di antara kelompok Farisi sendiri ada kelompok-kelompok lain, faksi-faksi yang ada di dalam kelompok Farisi itu, yang oleh Paulus itu juga disebut sekolah atau mazhab. Dan dia mengambil mazhab yang paling keras dalam tradisi mereka itu, sehingga ini membuat Paulus juga merasa giat bekerja bagi Allah. Nah, salah satu hal yang dinyatakan oleh Paulus dalam hal kegiatan, Paulus mengatakan dalam hal kegiatan aku adalah penganiaya jemaat. Artinya Paulus sendiri sangat menyadari situasinya itu, dan berkali-kali dia mengisahkan peristiwa itu, bahwa sebelum berjumpa dengan Yesus yang bangkit dalam perjalanan menuju Damsyik, dia adalah seorang penganiaya orang-orang Kristen. Dia menganiaya pengikut jalan Tuhan, ya, bahkan sampai membunuh mereka atau menangkap, memenjarakan mereka. Pertama mulai pasti di Yerusalem sesudah peristiwa Stefanus dibunuh itu. Lalu Paulus sesudah melaksanakan penganiayaan di Yerusalem ingin mengejar orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen yang ada di daerah Syria. Sehingga kali lalu kita katakan Paulus ini meminta surat kuasa kepada imam kepala, imam besar di Yerusalem untuk mengejar orang-orang yang mengimani Yesus sebagai Mesias ini sampai ke Syria. Nah, dalam perjalanan sampai di Damsyik itulah lalu dia berjumpa dengan Yesus yang bangkit, yang nanti akan kita ulas lagi. Sekarang kita berfokus pada apa yang dikatakan oleh Paulus tentang dirinya sendiri. Ya, ada satu ungkapan yang sangat menarik, dan ini teks yang nanti akan kita pelajari secara khusus di dalam surat Filipi bab 3. Ketika Paulus itu bicara tentang bermegah pada hal-hal lahiriah. Nah, ya, kita itu kan juga sering kali seperti itu toh, kita bangga atas diri kita, ya, menyombongkan diri karena hal-hal lahiriah, karena prestasi-prestasi yang juga kita miliki, atau mungkin karena penampilan fisik, atau karena kekayaan, atau karena status dan lain-lain. Nah, ketika orang-orang itu bermegah akan hal-hal lahiriah itu, Paulus mengatakan, saya tidak mau bermegah akan hal-hal lahiriah. Tetapi kalau kalian bermegah, berbangga diri pada hal-hal lahiriah, saya juga punya alasan untuk bermegah. Ya, nanti coba Anda baca sendiri setelah melihat video ini. Anda lihat itu Filipi bab 3, bagaimana Paulus mengungkapkan pengalamannya ini. Ya, kalau kalian mau berbangga pada hal-hal lahiriah, kalian orang bodoh. Tetapi kalau kalian berbangga pada hal-hal lahiriah, sombong karena hal-hal lahiriah, saya juga punya alasan untuk memegahkan diri, untuk menyombongkan diri.
Nah, lalu Paulus mendaftar apa hal-hal lahiriah yang bisa menjadi alasan bagi dia untuk menyombongkan diri, memegahkan diri. Nah, kalau kalian merasa bangga sebagai orang Yahudi, saya juga orang Yahudi. Kalau kalian itu disunat pada hari yang ke-8, saya juga disunat pada hari yang ke-8. Ya, kalau kalian itu berasal dari bangsa Israel, saya juga dari bangsa Israel. Saya dari suku Benyamin, saya orang Ibrani asli. Nah, informasi-informasi ini mau menunjukkan bahwa sebetulnya Paulus meskipun orang Yahudi diaspora, dia masih Yahudi yang tulen. Disunat pada hari ke-8 itu maksudnya adalah dia dididik dalam sebuah keluarga yang taat, ya, keluarga Yahudi yang taat. Wujud ketaatan keluarga itu pada tradisi Yahudi, pada adat istiadat Yahudi adalah menyunatkan anak laki-laki di dalam keluarga itu pada usia ke-8 hari. Dan ini bukti bagi Paulus, ya, bahwa saya meskipun orang Yahudi diaspora di Tarsus, tetapi sejak awal mula keluarga saya mendidik saya dalam tradisi Yahudi yang kokoh. Orang Ibrani asli itu kemungkinan besar maksudnya adalah orang Yahudi yang masih berbicara bahasa Aram ya, atau bahasa Ibrani gitu ya. Karena kadang-kadang kan kalau orang sudah menjadi orang perantauan, orang tidak bisa lagi berbahasa aslinya, bahasa ibunya. Ya, orang Jawa yang sudah merantau nanti di mana di Jakarta itu lalu sudah kehilangan bahasa Jawanya lagi karena setiap hari berbahasa dengan bahasa Indonesia. Kalau pulang lagi ke sini mungkin ketemu neneknya karena dia sudah lahir di Jakarta, besar di Jakarta, sudah tidak mengenal lagi bahasa Jawa misalnya. Nah, Paulus itu mau mengatakan meskipun saya orang Yahudi diaspora, lahir di Tarsus, nanti juga berkembang di Tarsus, saya masih berbahasa Aram, berbahasa Ibrani. Kalau membaca kitab suci itu dengan bahasa Ibrani, tetapi kalau percakapan sehari-hari itu dengan bahasa Aram. Nah, Paulus mau mengatakan, ya saya memang orang Yahudi diaspora. Saya bukan orang Yahudi Palestina, bukan orang Yahudi Yerusalem, tetapi saya dididik dalam sebuah keluarga Yahudi yang taat. Nah, ini nanti akan menjadi informasi tambahan bagi apa yang tadi sudah dikatakan oleh Paulus. Saya dibesarkan di Yerusalem. Tetapi sebelum Paulus dibesarkan di Yerusalem dalam tradisi pendidikan Yahudi, dia mengatakan di keluarga saya di Tarsus, saya dididik dalam kultur Yahudi yang kokoh. Nah, ini Paulus mau mengatakan saya ini orang Yahudi yang sejati. Kalau kamu berbangga pada status kalian sebagai seorang Yahudi, saya juga seorang Yahudi. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Nah, ini kelompok yang sangat khas di dalam tradisi Yahudi. Kita kenal kelompok Saduki, para imam, kelompok Eseni, kelompok Selot, itu ya, kelompok Farisi. Ini menjadi kelompok yang sangat kuat pada abad-abad pertama Masehi, itu ya. Maka ini akan menjadi sesuatu yang dibanggakan oleh banyak orang. Menjadi atau tergabung dalam kelompok Farisi itu adalah suatu kebanggaan. Nah, maka kita sebentar mengendapkan pemahaman kita tentang orang Farisi. Karena yang sering kita dengar tentang orang Farisi, kita dengar dari informasi Perjanjian Baru. Yang sikapnya terhadap orang-orang Farisi, ahli Taurat itu cenderung negatif. Apalagi kalau kita mendengar dalam bacaan-bacaan harian kemarin, Injil harian kemarin, itu adalah kata-kata Yesus di dalam Injil Matius yang menganggap orang Farisi, orang para ahli Taurat itu sebagai orang-orang munafik. Tetapi perlu kita pahami siapa sebetulnya kelompok Farisi ini. Paulus mengatakan dalam hal pendirian terhadap hukum Taurat, aku seorang Farisi. Artinya, saya ini berpegang teguh pada yang namanya hukum Taurat.
Kita tahu bahwa orang Farisi ini ciri utamanya adalah orang yang selalu berpegang pada hukum Taurat, membaca Taurat, mempelajari Taurat, lalu berusaha menerapkan seluruh aturan Taurat itu di dalam kehidupan sehari-hari. Dan karena itu, lalu mereka kadang-kadang menjadi kelompok yang agak terpisah dari kelompok yang lain. Maka disebut perushim, yang kemungkinan besar berasal dari kata paras itu. Paras itu memisahkan. Kelompok ini hidup dan memisahkan diri dari kelompok Yahudi yang lain karena punya cara hidup yang khas. Nah, kekhasan hidup mereka adalah mereka mau membangun hidup sehari-hari sungguh-sungguh berdasarkan Taurat. Apa yang tertulis di dalam Taurat itulah yang mereka praktekkan dalam hidup sehari-hari. Apa yang belum jelas di dalam ketetapan-ketetapan Taurat itu mereka perjelas menjadi yang kita kenal sebagai tradisi atau adat istiadat nenek moyang. Sehingga dua hal yang dipegang oleh orang Farisi adalah, pertama adalah Taurat, mau mempelajari, mau menafsirkan, tetapi juga mau mempraktekkan semua yang ada di dalam Taurat itu dalam kehidupan keseharian mereka. Dengan demikian mereka ini orang-orang yang sangat serius di dalam menghayati hidup iman mereka. Yang kedua, mereka berpegang pada tradisi nenek moyang atau adat istiadat nenek moyang, yang sebetulnya adalah hal-hal yang diteruskan di dalam keseharian mereka. Maka tradere itu meneruskan ajaran-ajaran, penafsiran-penafsiran, praktek-praktek hidup, aturan-aturan yang diteruskan dari satu generasi ke generasi yang lain, yang fungsinya adalah menjelaskan apa yang mereka anggap belum dieksplisitkan secara jelas di dalam hukum Taurat. Ya, kita tahu dan saya berkali-kali mengatakan di kelas, kalau Yesus itu berkonflik dengan orang Farisi, biasanya Yesus tidak berkonflik karena urusan Taurat, tetapi Yesus berkonflik dengan orang-orang Farisi itu karena urusan adat istiadat nenek moyang ini. Nah, pada umumnya orang-orang Farisi ini berpegang pada dua hal itu, pada Taurat dan pada adat istiadat nenek moyang. Atau kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah paradosis, paradidomi, ya, memberikan kepada, dan itu sama dengan istilah tradere tadi, traditio, tradisi. Dan pada masanya mereka ini dipandang sebagai orang-orang yang punya wibawa di dalam masyarakat. Jadi masyarakat memandang mereka itu secara positif. Nah, guru-guru yang sangat dihargai itu sebagian besar adalah orang-orang Farisi. Ahli-ahli Taurat itu juga berasal dari kelompok Farisi. Apa peran penting mereka dalam masyarakat? Biasanya mereka menjadi penasihat-penasihat otoritas politik. Nah, ini membuat kelompok Farisi ini menjadi kelompok yang kuat. Ini kelompok awam, ya, bukan kelompok imam. Tetapi yang menjadi concern utama hidup mereka adalah Taurat. Dan mereka ingin supaya hidup mereka seutuhnya dibangun berlandaskan Taurat itu. Nah, ini kekhasan orang Farisi dibandingkan dengan kelompok yang lain. Nah, apa yang juga menjadi ciri dari kelompok ini adalah kepercayaan akan kebangkitan orang mati, bahwa sesudah kehidupan ini akan ada kebangkitan. Kalau kita lihat situasi ini, kita akan melihat akar hidup rohani Paulus, ya, akar kerohanian Paulus, bahwa dia memang dididik dalam tradisi Farisi oleh Gamaliel. Bahkan tadi di Kisah Para Rasul mengatakan, saya ini dididik dalam mazhab yang paling keras dalam tradisi agama kita. Ini membuat Paulus itu kenal betul dengan yang namanya Taurat, kenal betul dengan tradisi-tradisi Yahudi. Dan pegangan yang kokoh pada Taurat, pada tradisi Farisi inilah yang nanti akan membuat Paulus itu berbenturan dengan orang-orang Kristen yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias. Nah, sebagai seorang Farisi, Saulus itu tidak bisa menerima pengakuan iman itu, ya, karena di dalam Taurat, saya jelaskan kali lalu, orang yang
mati dan digantung di pohon itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Nanti akan dia ulang lagi ketika menjelaskan hal ini yang sama ini di Galatia. Orang yang tergantung di pohon itu adalah orang yang dikutuk oleh Allah. Tetapi ada satu pokok pemahaman, keyakinan di dalam tradisi Farisi yang rupanya juga menyiapkan Paulus itu untuk sampai pada pengenalan yang lebih mendalam akan Yesus, yaitu kepercayaan mereka akan kebangkitan. Paulus itu hanya mengenal Yesus semula sebagai dia yang mati disalib dan dikuburkan. Tetapi perjumpaan di Damsyik itu membuat Paulus mengerti, loh, dia yang mati kok sekarang menampakkan diri kepada saya, berarti dia hidup. Dan keyakinan itu sudah dibangun dalam diri Paulus sebetulnya dari tradisi Farisi, bahwa sesudah kematian akan ada kebangkitan. Ini yang membuat saya dan kita merasa yakin bahwa sebelum Paulus itu menjadi seorang Kristiani yang tangguh, dia itu sudah menjadi seorang Yahudi yang tangguh, Yahudi yang excellent, yang hebat itu. Dan ini tidak bisa diragukan lagi. Maka kalau di awal tadi saya mengatakan ada suatu perspektif baru dalam studi Paulus, yang semula Paulus lebih disoroti sebagai seorang Helenis, sekarang orang sangat menyadari bahwa Paulus ini adalah seorang Yahudi yang tangguh. Kalau dia tidak menjadi seorang Farisi yang tangguh, dia tidak akan menjadi seorang rasul Yesus yang tangguh juga. Dia menjadi hamba Yesus yang kokoh karena dia sudah dibekali dengan kekayaan pengalaman rohani, pergulatan iman sebagai seorang Yahudi. Sehingga perubahan yang terjadi di dalam peristiwa Damsyik itu bukan perubahan dari nol. Paulus sudah dipersiapkan untuk tahu betul kitab suci. Paulus itu sudah disiapkan untuk mengenal betul siapa yang namanya Mesias. Paulus juga sudah disiapkan dengan keyakinan Farisi bahwa sesudah kehidupan ini ada kematian dan ada kebangkitan. Nah, ini nanti yang perlu kita cermati. Gaya Paulus di dalam berargumentasi di surat-suratnya lalu sangat diwarnai oleh gaya dia sebagai seorang Farisi. Keyakinan-keyakinan akan Taurat misalnya, keyakinan akan sunat. Sebagai seorang Farisi, Saulus punya keyakinan yang kokoh pada yang namanya Taurat ini, berpegang erat pada Taurat. Tapi nanti Paulus akan memiliki satu pemahaman yang lain ya, tentang Taurat itu. Banyak orang lalu mengatakan sesudah pertobatannya Paulus anti pada Taurat. Nah, saya sudah mengatakan hati-hati dengan pola berpikir seperti itu. Seolah-olah ketika menjadi rasul Yesus Kristus, Paulus selalu anti pada Yahudi, pada Taurat, pada sunat, pada tradisi mereka. Kita akan melihat pola berpikir yang lain, ya, yang kemarin sudah mulai saya katakan bahwa ini kita sudah sampai pada masa di mana kita dewasa dalam iman karena kita sudah mengenal Yesus. Maka apa yang kemarin itu menjadi pembimbing kita, pedagogos kita, wali kita, yaitu Taurat, sekarang perannya itu sudah berakhir. Sekarang yang membimbing saya ke depan dalam hidup baru saya, dalam kedewasaan iman saya adalah Kristus. Mengapa ini saya tampilkan dan sangat saya pentingkan identitas Paulus sebagai seorang Farisi? Karena untuk menjadi seorang rasul Kristiani yang hebat, Paulus sudah mendidik dirinya sebagai seorang Farisi yang hebat juga. Ya, tanpa menjadi seorang Yahudi yang unggul, yang excellent, yang kokoh, Paulus tidak akan bisa menjadi seorang Kristiani, seorang rasul Yesus yang juga unggul seperti kita kenal sekarang ini. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, ya, tadi tentang berpegang pada hukum Taurat, aku orang Farisi, aku tidak bercacat. Sekarang tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Jadi kan dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 26, Paulus itu giat bekerja untuk Allah. Nah, apa kegiatan Paulus? Apa yang menampakkan bahwa dia seorang Yahudi yang tulen? Dia mengatakan tentang kegiatan
aku penganiaya jemaat. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Ini suatu pengalaman yang bagi Paulus ini membuktikan bahwa saya seorang Yahudi yang tulen. Ya, maka ketika saya melihat ada sekelompok orang Yahudi mengimani Yesus yang mati disalib sebagai Mesias, saya tidak terima. Ya, kelompok itu adalah kelompok yang saya anggap menyimpang. Dan karena itulah saya menganiaya mereka, menangkap mereka, memenjarakan mereka, bahkan juga membunuh orang-orang Kristen itu. Nah, Paulus itu mau mengatakan kepada lawan-lawannya itu, kalau kamu berbangga karena kamu orang Yahudi, saya lebih dari kalian. Ketika ada kelompok orang yang mengimani Yesus itu, kalian buat apa? Kalian diam saja toh? Saya menganiaya mereka. Nah, ini dengan cara demikian, di Filipi maupun di Galatia, Paulus itu mau menampakkan bahwa saya ini seorang Yahudi yang sejati. Saya orang Yahudi yang tulen. Bahkan saya giat bekerja untuk Allah. Ketika ada sekelompok orang yang saya anggap itu merongrong wibawa Allah dengan mengimani orang yang mati disalib sebagai Mesias, saya kejar mereka, saya tangkap mereka, saya aniaya mereka, bahkan saya bunuh mereka. Maka kalau saya mau berbangga pada identitas saya sebagai orang Yahudi, saya punya alasan ini. Nah, ini yang mau dikatakan oleh Paulus. Jadi dia mau memperlihatkan bahwa dia ini memang seorang Yahudi yang sejati. Masih tentang kegiatan yang dikatakan oleh Paulus, aku adalah penganiaya jemaat. Paulus ini kan tidak pernah mengalami perjumpaan langsung dengan Yesus. Yang dimusuhi oleh Paulus sebetulnya adalah para pengikut Yesus, orang-orang Yahudi yang mengimani bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dia termasuk orang yang sakit hati ketika mendengar khotbahnya Stefanus. Ya, Stefanus mengatakan, aku melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia tidak mau menerima iman itu. Sehingga yang dia musuhi sebetulnya adalah pengakuan iman akan Yesus sebagai Mesias anak Allah. Yang mau dia hancurkan adalah jemaat yang mengimani Yesus sebagai Mesias anak Allah ini. Sehingga dia punya upaya untuk mengejar-ngejar, membinasakan jemaat Kristiani ini. Dan perlu kita lihat lagi mengapa ini muncul di dalam pengalaman hidup Saulus. Mengapa dia harus mengejar-ngejar dan menganiaya jemaat? Kalau kita lihat latar belakang hidupnya, kegiatan ini, menganiaya jemaat ini tidak muncul dari suatu antusiasme religius yang sesaat. Tidak juga muncul dari suatu kepentingan-kepentingan ekonomis di dalam diri Saulus. Tetapi kita meyakini bahwa dia menganiaya jemaat ini memang muncul dari semangat rohani yang memang dia pegang sebagai seorang Farisi yang dididik betul-betul dalam tradisi Yahudi. Dididik betul-betul untuk mengakui atau untuk memahami bahwa orang yang mati disalib tidak akan pernah diangkat menjadi Mesias. Sehingga penolakan terhadap iman Kristiani itu adalah penolakan yang sangat dogmatik. Bagi Paulus tidak mungkin orang yang mati disalib itu diimani sebagai Mesias. Tidak mungkin Allah itu menjadikan orang yang mati disalib yang terkutuk itu sebagai anaknya. Dan atas dasar keyakinan iman yang sangat kokoh inilah Paulus kemudian mengejar-ngejar jemaat Kristiani. Karena berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang tersesat, yang salah jalan. Mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menyimpang dari jalan ajaran iman Yahudi yang sebenarnya. Dan karena itulah sebagai seorang Yahudi yang kokoh, seorang Farisi yang taat, dia kemudian menganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Nah, sekali lagi ini mau menunjukkan identitas Paulus sebagai seorang Yahudi. Di dalam agama Yahudi, aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku.
sebagai orang-orang yang sangat rajin atau sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Nah, Paulus mau mengatakan dalam hal berpegang pada hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya apa? Orang Farisi itu kan punya cita-cita untuk membangun seluruh hidup mereka sungguh-sungguh berdasarkan Taurat. Seluruh aturan Taurat harus diikuti. Dan Paulus mengatakan dalam hal berpegang pada hukum Taurat, dalam hal mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Paulus mau mengatakan semua yang ada di dalam Taurat itu saya ikuti tanpa cacat. Juga dalam hal berpegang pada tradisi nenek moyang, memelihara adat istiadat nenek moyang. Di situ dikatakan sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyang. Nah, sekali lagi ini dua hal yang dipegang oleh Saulus sebagai seorang Farisi, Taurat dan adat istiadat nenek moyang. Dalam hal mentaati Taurat, saya tidak bercacat. Dalam hal memelihara adat istiadat nenek moyang, saya ini orang yang rajin. Bahkan kalau dibandingkan dengan teman-teman sebaya di dalam agama Yahudi, saya lebih dari mereka. Ya. Saya lebih maju daripada mereka. Dengan cara inilah lalu Paulus mau meyakinkan banyak orang sebetulnya dia seorang Yahudi yang sungguh-sungguh. Dia seorang Yahudi yang unggul. Kalau saya mau berbangga pada keyahudian saya bisa. Nah, ini informasi yang bisa kita temukan di dalam surat Filipi dan juga di dalam surat Galatia. Nah, setelah menceritakan itu, hal-hal yang oleh Paulus dianggap ini bisa menjadi alasan saya untuk berbangga, Paulus mengatakan, tetapi semua kebanggaan itu sekarang kuanggap sebagai kerugian. Sekarang kuanggap sebagai sampah. Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada segalanya. Ya, nanti akan kita bahas setelah ini. Maka peristiwa Damsyik itu membuat Paulus itu mengenal Yesus secara baru. Mengenal iman Kristiani itu juga secara baru. Peristiwa Damsyik itu menjadi peristiwa yang mengubah seorang Paulus dari orang yang sangat membenci iman akan Yesus menjadi orang yang memperjuangkan iman itu tumbuh dan tersebar ke banyak daerah. Dari semula orang yang mengejar-ngejar jemaat Kristen, ingin membinasakan komunitas Kristiani itu, Paulus berubah menjadi orang yang berjalan dari satu kota ke kota yang lain untuk mendirikan jemaat Kristen, komunitas Kristen, dengan segala resiko dan bahaya yang harus dia hadapi, derita yang juga harus dihadapi dari kota ke kota itu. Dari seorang yang semula mengejar-ngejar jemaat Kristen, mau menangkap orang-orang Kristen, menjadi seorang yang ditangkap oleh Yesus. Ya, dia mau menangkap murid-murid Yesus, tapi dalam perjalanan ke Damsyik, dia sendirilah yang ditangkap oleh Yesus. Dia mau mengejar-ngejar jemaat Kristen. Sesudah peristiwa ini, dialah yang dikejar-kejar. Bukan oleh orang Kristen, tapi oleh orang Yahudi, oleh orang-orang yang menentang dia karena iman yang dia wartakan itu. Dan dia membahasakan dalam bahasanya sendiri apa yang dia alami dalam peristiwa Damsyik. Dan dia mengatakan di sana, Allah berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ini yang sudah kita bahas kemarin. Ya, Paulus merasa bahwa dalam peristiwa Damsyik itu dia mengalami Allah menyatakan anaknya kepadanya. Anaknya itu dinyatakan supaya dia beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dan karena itu Paulus mengatakan sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia, tidak menemui para rasul di Yerusalem, tetapi langsung pergi ke tanah Arab untuk memberitakan Injil. Nah, ini bagian pertama yang mau saya jelaskan soal identitas Paulus sebagai seorang Yahudi, yang meskipun dia orang Yahudi perantauan, dia tetap merasa saya ini orang Yahudi yang sejati.
dididik dalam keluarga Yahudi yang taat, dididik dalam tradisi Farisi yang kokoh di bawah Gamaliel itu, dan terbukti dalam hal kegiatan. Saya menganiaya jemaat. Dalam hal ketaatan pada Taurat, saya tidak bercacat. Dalam hal berpegang pada tradisi nenek moyang, saya ini orang yang maju dalam hal itu. Tetapi semuanya itu yang dulu merupakan kebanggaan, yang dulu kuanggap sebagai keuntungan, sekarang kuanggap rugi, sekarang kuanggap sampah. Karena apa? Karena saya mengenal Yesus Kristus. Nah, peristiwa Damsyik ini lalu menjadi peristiwa kunci dalam hidup Paulus, yang membuat Paulus itu lalu mengenal Yesus secara baru. Yang mengenal Yesus bukan hanya sebagai orang yang mati di salib, tetapi mengenal dia juga sebagai dia yang bangkit. Nah, ini inti iman Kristiani yang nanti akan diwartakan oleh Santo Paulus. Nah, minggu lalu saya mengatakan ya, kalau kita mau mencari cerita tentang Yesus yang membuat mukjizat, Yesus yang mengajar, jangan dicari di surat Paulus. Karena Paulus hanya akan berfokus pada pewartaan tentang Yesus yang wafat dan bangkit, yang kami imani sebagai Mesias. Ya, saya harap ini menjadi jelas apa yang saya paparkan tentang identitas diri Paulus sebagai seorang Yahudi yang kokoh. Nah, kembali ke peristiwa Damsyik. Ketika Paulus ya membahasakan peristiwa itu sebagai pengalaman ditangkap oleh Kristus Yesus. Setelah dia menjelaskan tadi di Filipi 3 tadi hal-hal lahiriah yang dia miliki, yang sebetulnya bisa membuat dia bangga, memegahkan diri atau bermegah pada hal-hal lahiriah, Paulus selalu mengatakan, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan? Hidup sebagai orang Yahudi, hidup dalam kelompok Farisi, ya, sebagai orang yang sangat taat, berpegang pada Taurat, sebagai orang yang sangat maju juga dalam hal berpegang pada adat istiadat nenek moyang, sebagai orang yang menganiaya jemaat. Ini adalah kebanggaan sebagai seorang Yahudi. Tetapi Paulus mengatakan, apa yang semula keuntungan, apa yang semula itu kebanggaan, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Ya, mengapa? Apa yang membuat Paulus itu mengubah cara pandangnya, juga mengubah sikap batinnya, adalah Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Apa yang membuat Paulus hidup secara baru adalah pengenalan akan Kristus Yesus. Apakah mengenal itu hanya dalam arti mengenal namanya? Pasti tidak. Dalam pengalaman Paulus, mengenal Yesus itu berarti menerima dia seutuhnya. Mengenal itu berarti mengamini bahwa dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah. Mengenal Yesus berarti mengenal dia sebagai Tuhan dan menjadikan dirinya sebagai hamba. Maka pengenalan akan Kristus Yesus itu membuat apa yang semula keuntungan itu sekarang saya anggap sebagai kerugian. Apa yang semula itu saya anggap sebagai hal-hal yang membanggakan, yang membuat saya terkenal, bisa bermegah, sekarang saya anggap sebagai sampah. Karena apa? Karena mengenal Yesus Kristus Tuhanku itu lebih mulia daripada semuanya. Ya, kalau saya tidak mengenal Yesus, tidak berpegang pada Yesus, maka saya tidak mendapat hal yang membuat saya bermegah. Nanti Paulus akan mengatakan, kalau saya bermegah, saya akan bermegah dalam kelemahan saya. Kalau saya bermegah, saya akan bermegah dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, ini inti dari pengalaman Damsyik. Paulus mengenal Yesus. Sehingga kalau kita memiliki misalnya pesta bertobatnya Santo Paulus, ya, kata bertobat itu mesti juga dipahami secara baru juga di dalam pengalaman Santo Paulus. Seperti minggu lalu saya katakan, bukan berarti Santo Paulus ini dari seorang yang jahat menjadi seorang yang suci.
Paulus kan tadi awalnya adalah seorang Yahudi yang saleh, seorang Yahudi yang taat, seorang Yahudi yang unggul. Dan berkat perjumpaan dengan Yesus di Damsyik, dia berubah menjadi seorang rasul yang hebat, yang unggul. Coba dia dulunya bukan seorang Farisi yang hebat. Dia tidak bisa membuktikan kepada banyak orang di sinagoga-sinagoga bahwa Yesus sungguh-sungguh adalah Mesias. Justru karena dia semula adalah seorang Yahudi yang unggul, dia sekarang bisa menjadi rasul Yesus Kristus yang juga unggul. Kalau kita tanya pada Paulus sendiri, Paulus, apakah kamu bertobat dalam peristiwa itu? Paulus tidak menggunakan kata bertobat, tetapi Paulus menggunakan kata Allah menyatakan anaknya kepadaku, atau di dalam aku. Atau di dalam surat Filipi, peristiwa itu adalah peristiwa ketika Yesus menyatakan diri kepadanya, sehingga sekarang saya mengenal Kristus Yesus yang adalah Tuhan. Nah, pengenalan akan Kristus Yesus itulah yang oleh Paulus dianggap ini lebih mulia daripada segala sesuatu. Lebih mulia dari ketaatan saya pada Taurat, lebih mulia dari keanggotaan saya pada kelompok Farisi, lebih mulia dari kesetiaan saya untuk mengikuti tradisi nenek moyang. Sekarang yang menjadi utama di dalam hidupku adalah Kristus yang sudah menangkap aku ini. Ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Ya, semula yang merupakan keuntungan, kemegahan baginya, sekarang kuanggap sebagai sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia. Bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Setelah dia ditangkap oleh Yesus di dalam peristiwa Damsyik, apa yang menjadi cita-cita utamanya adalah memperoleh Kristus, bersatu dengan Kristus. Dan ini dia kejar terus dengan meninggalkan segala yang sudah ada di belakang. Dia pengen supaya selalu berada di dalam Kristus, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat. Nah, ini ide teologis yang penting yang nanti juga harus kita cermati. Paulus mengatakan, saya bisa berada di dalam Kristus bukan karena ketaatan saya pada Taurat. Katakanlah, kalau saya memperoleh keselamatan di dalam Kristus bukan karena saya mentaati hukum Taurat. Nah, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi pada zamannya kan masih punya gagasan orang akan diselamatkan kalau mentaati hukum Taurat. Nah, Paulus itu sudah mengatakan, ya sekarang ini kuanggap rugi kalau saya masih berpegang seperti itu. Keselamatan saya tidak berdasarkan pada ketaatan saya pada hukum Taurat, melainkan karena kepercayaan kepada Kristus. Ini pokok teologi Paulus nanti. Kalau saya bersatu dengan Kristus seutuhnya dalam kematian dan dalam kebangkitannya, itu bukan karena saya mentaati Taurat, tetapi karena saya mengimani Yesus. Nah, hubungan antara Taurat dan iman akan Yesus ini seringkali dipertentangkan begitu rupa, sehingga seolah-olah Paulus itu merendahkan Taurat, meninggalkan Taurat, menganggap Taurat itu tidak bermutu, yang sekarang bermakna hanya iman akan Yesus. Nanti ketika dalam perjalanan kita membaca surat-surat Paulus, coba cermati pandangan seperti itu. Apakah sesudah mengenal Yesus, lalu Paulus itu memandang rendah Taurat? Ya, mentertawakan Taurat, menganggap Taurat itu tidak berguna? Ataukah Paulus itu dalam mentalitas Yahudi bisa membangun cara berpikir yang baru tentang Taurat, tidak merendahkan, tidak meninggalkan Taurat, tetapi memahami Taurat dalam seluruh kelangsungan Allah, membimbing jemaatnya ini dalam kedewasaan iman. Taurat itu berguna, Taurat itu bermanfaat untuk membimbing kita dalam perjalanan iman kita. Tetapi ketika saya sampai pada iman akan Yesus Kristus,
peran hukum Taurat itu selesai. Ya, tugas hukum Taurat untuk menjadi pendidik, pembimbing itu selesai, karena sekarang saya memiliki iman. Saya mengenal Yesus, dan pengenalan akan Yesus inilah, iman akan Yesus inilah yang sekarang membimbing saya dalam perjalanan ke depan. Maka Paulus mengatakan, saya ingin berada di dalam Kristus bukan karena kebenaran dalam hal mentaati Taurat, tetapi karena kebenaran berkat kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ide ini akan sangat kuat nanti di dalam surat Galatia dan juga di dalam surat kepada jemaat di Roma. Masih lanjut dari surat Filipi tadi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Masih melanjutkan apa yang sebetulnya menjadi cita-cita hidup Paulus, yang pasti mendasari karya pemberitaan Injilnya. Saya pengen mengenal Dia, mengenal Yesus, berada di dalam Dia. Saya pengen menjadi serupa dengan Dia. Ya, menjadi serupa dengan Dia, oleh Paulus dikatakan dalam kematiannya, supaya aku juga beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dengan kata lain, Paulus mau mengatakan, saya pengen menjadi satu dengan Yesus dalam kematian saya, supaya saya juga menjadi satu dengan Kristus di dalam kebangkitan. Nanti Paulus, seperti yang kita baca dalam bacaan kedua hari Minggu yang lalu, baik hidup maupun mati, saya adalah milik Kristus. Kita adalah milik Kristus. Ini cita-cita Paulus, mengenal Yesus, menjadi satu dengan Yesus, dan semakin menjadi serupa dengan Yesus. Dan kalau kita perhatikan nanti ini pokok-pokok pemikiran teologi yang masih akan diperkembangkan oleh Santo Paulus dan akan kita temukan di beberapa surat yang akan kita baca. Nah, dia tadi kan mengatakan, saya sudah ditangkap oleh Yesus. Semuanya sudah kutinggalkan supaya saya bisa mengarahkan hidup saya pada Yesus, bersatu dengan Yesus, mengenal Yesus. Tapi Paulus masih menambahkan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Meskipun dia sudah mengenal Yesus dalam peristiwa Damsyik, pengenalan itu tidak berhenti, tetapi pengenalan itu terus diperjuangkan di dalam hidupnya. Maka istilah dia adalah aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, menangkap Yesus, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Ini meskipun saya sudah memiliki pengenalan akan Yesus, saya sudah memberitakan Yesus kepada kalian, saya sudah mendirikan jemaat di mana-mana, jangan kalian pikir saya sudah selesai dalam proses mengenal Yesus ini. Saya masih terus mengejarnya, saya masih terus berlari untuk sampai kepada Dia, menangkap Yesus, mengenal Yesus, sama seperti Dia sudah menangkap saya dalam perjalanan di Damsyik itu. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, Paulus masih terus tadi mengejarnya, masih terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Nah, ini kita bayangkan Paulus yang hidup dalam kultur Yunani itu kenal dengan yang namanya kultur atletik, olahraga yang ada di dalam tradisi Yunani. Dia membayangkan diri sebagai seorang pelari maraton yang mengejar, yang berlari-lari sampai ke tujuan, sampai ke finish dan memperoleh hadiah. Dan apa yang dimaksudkan oleh dia sebagai hadiah adalah panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya ingin mencapai garis akhir, yaitu saya mengenal Yesus, saya bersatu dengan Yesus.
Nah, kalau ini kita renungkan dan kita refleksikan di dalam pemahaman waktu itu, ya, apa yang menjadi cita-cita Paulus adalah mengenal. Dan itu kan mengenal itu seringkali kita bayangkan sebagai gerak intelektual, ya, mengenal seseorang. Tetapi pengenalan yang dalam tradisi Yunani itu mungkin adalah gerak kognitif, ya, gerak orang intelektual seseorang. Dalam tradisi Yahudi yang namanya mengenal itu adalah menjadi satu, ya, ada di dalam ikatan yang kokoh, yang erat, tidak hanya secara intelektual tetapi juga secara batin. Maka Paulus mau mengatakan, saya ingin menjadi seperti Kristus, saya mau menjadi bersatu dengan Kristus dalam kematian, supaya saya juga bersatu dengan Kristus dalam kebangkitan. Nah, ini yang bisa kita lihat di dalam penjelasan oleh Paulus sendiri tentang pengalamannya berjumpa dengan Yesus yang bangkit dan perubahan-perubahan yang terjadi sesudahnya, sebagaimana kita temukan di dalam Kisah Para Rasul maupun di dalam bagian-bagian biografis di dalam suratnya, terutama di surat Galatia dan surat Filipi. Nah, seperti yang saya katakan, ini adalah bagian terakhir dari pokok bahasan tentang identitas Paulus dan perjalanan misinya, Paulus dan kerasulannya. Maka ini menjadi jelas, lalu menjadi dasar bagi kita untuk beranjak pada surat-surat Paulus, yang nanti akan kita mulai dengan surat Paulus kepada Filemon, ya. Tapi singkat saja, hanya supaya kita bisa melihat struktur suratnya. Surat yang pertama akan langsung kita bahas adalah surat 1 Tesalonika, karena ini adalah surat yang dinilai sebagai surat Paulus yang tertua yang sekarang masih kita miliki. Tidak dalam arti begini, ini pasti surat yang tertua. Mungkin ada surat yang lebih tua daripada 1 Tesalonika, tetapi sekarang sudah tidak kita miliki. Nah, dari surat-surat yang sekarang kita miliki, yang dinilai sebagai surat yang paling awal, paling tua, ditulis oleh Paulus dan kelompoknya, itu adalah surat 1 Tesalonika. Nah, atas dasar itulah kita akan menjadikan 1 Tesalonika itu sebagai satu pokok bahasan. Tentang surat Filemon tadi saya katakan hanya akan saya bahas secara singkat, tetapi tidak dalam pertemuan di kelas. Saya akan memberikan video yang sudah saya siapkan, saya kira tahun lalu, ya, semester lalu, supaya dilihat bagaimana surat Filemon, meskipun surat itu pendek, surat itu memuat unsur-unsur dasar yang ada di dalam epistolari Yunani, ya, dalam bagian surat-surat Yunani yang biasa dipakai oleh Paulus. Nah, semoga dengan membaca surat Filemon, dengan melihat penjelasan saya, lalu menjadi jelas apa yang dimaksud sebagai bagian-bagian epistolari surat Paulus. Ya, ini teman-teman yang bisa saya siapkan untuk pertemuan kita, dan kita nanti akan bertemu lagi di dalam Zoom meeting yang kita gunakan untuk diskusi, ya. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas dari apa yang saya jelaskan dalam video ini, lalu bisa ditanyakan, atau ada insight-insight yang menarik tentang figur Paulus, itu lalu nanti juga bisa disampaikan di dalam diskusi. Sekali lagi perlu dicatat bahwa Zoom meeting tidak akan saya gunakan untuk menambah bahan, menambah materi dari saya. Tetapi Zoom meeting adalah kesempatan kita berinteraksi, bertanya jawab, berdiskusi, memperkembangkan ide, men-sharingkan insight-insight yang kita temukan dalam studi pribadi kita. Oleh karena itu, silakan bahan-bahan yang saya berikan seperti ini dipersiapkan sebelum perkuliahan, ya. Ini yang kita sebut sebagai flip learning. Ya, apa yang dulu saya lakukan di kelas mendengarkan dosen, itu sekarang saya lakukan di rumah sebelum perkuliahan. Sementara apa yang biasa kita lakukan di rumah, berdiskusi, membuat proyek kerja, mengerjakan tugas-tugas kelompok, sekarang justru kita lakukan di kelas dalam perjumpaan virtual kita. Maka tadi saya katakan Zoom meeting itu adalah kesempatan kita untuk
berdiskusi, bertanya jawab, berdialog, mengerjakan tugas bersama-sama. Nah, semoga dengan cara demikian, meskipun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, tatap muka virtual ini tetap menjadi kesempatan belajar yang baik untuk kita. Sekian, nanti kita akan bertemu kembali dalam Zoom meeting untuk diskusi, untuk tanya jawab, untuk insight yang kita peroleh dalam pembahasan ini. Sampai bertemu kembali nanti ya. Terima kasih.